Saya mau tanya, abang sebagai ketua, sebagai pernah menjadi mantan ketua geng motor, oke? Saya mau tanya. Oke. Ya, kalau di antara anggotanya abang itu yang mati, pikiran abang yang akan dituju anggota mana? Apa geng motor mana? Lawan kan? Tidak, kita cari kebenarannya, Bang. Kenapa, Bang? Karena aku tahu di 2016, Bang, 2016 semua geng motor dan apa semua tergabung dalam namanya Agabon, anak gaul Cirebon yang bergabung di dalam satu tempat. Tapi ada komunitas dan ada juga anak-anak yang tidak bergabung di komunitas tetapi menjadi simpatisan di dalam apa yang dilakukan oleh motor-motor tersebut, Bang. Kenapa, Bang? Kalau kami geng motor, Bang, itu pasti taruhan, Bang. Main itu jam tengah malam. Dari kami artinya gini, Bang. Saudaraku, nggak usah jauh-jauh ke sana. Ini pertanyaan saya, ya. Kalau abang anggotanya ada yang meninggal, Eki namanya anggotanya abang itu, IKS, oke? Ya. Sebagai ketua geng motor. Kita pastikan, Bang, gini, bisa kita bilang geng motor, tapi belum tentu juga di Eki juga ada persoalan masalah keluarga. Wajar kan kita berpikir itu, Bang? Iya bisa, tapi spontanitas sebagai firasatmu sebagai seorang ketua di situ yang saya tanyakan. Jika memang awalnya anggota saya ada bermasalah sama geng motor lainnya, mungkin bisa kita tangkap mereka mungkin akibat ini. Tapi kalau nggak ada, Bang, apa bisa sebagai pimpinan kita menyatakan anggota saya dimakan ya, istilah kita di lapangan, dimakan oleh geng motor ini? Nggak bisa, Bang. Tapi kalau ada runutan dari peristiwa mereka, mungkin anggota saya yang namanya Eki pernah diancam, pernah bermasalah sama geng motor lain, mungkin kita bisa berpikir. Tapi kalau tidak ada peristiwa sebelumnya, Bang, belum tentu. Kenapa? Banyak hal yang bisa membuat persoalan terhadap anggota kita. Itu pimpinan, Bang. Iya, benar. Oke, saya kejar di sini. Karena abang berpikir bahwa memang tidak ada persoalan. Lalu anggotanya abang sekaligus klubnya abang itu dilibatkan di dalam perbincangan tentang pembunuhan tersebut. Abang klarifikasi nggak tuh? Enggak, Bang. Setahu aku itu Komal ini belum ada yang berani menyatakan bahwa geng motor ini berkelahi sama geng motor ini, Bang. Tetapi kalau katanya seseorang ini menjadi korban adalah anggota, berbeda, Bang. Tapi kalau sesama anggota, sesama klub sama klub belum ada. Tetapi si korban adalah anggota ini, itu hal wajar. Itu yang butuh penelusuran. Kenapa? Sejarah daripada persoalan ini, kita nggak pernah mendengar Eki bermasalah sama geng motor ini, atau ini bermasalah geng motor ini, terkecuali ditutupi sama kita, masyarakat, bahwa ada persoalan sebelumnya. Tetapi kan kita ambil ada anak bangsa, dua menjadi korban yang dituduh, yang dipasalkan oleh penyidik. Nggak usah, Bang, nggak usah panjang, nggak usah. Izin, Panjang banget. Tahan dulu, Bang Afwan, tahan dulu, Bang Afwan. Erin, tahan. Mau tanya ke Tahan dulu. Gantian yang lain juga masih banyak yang mau nanya kok. Pejuang receh, silakan. Ya, kalau bagi saya pribadi ya, ini kan ibaratnya kasus yang sangat dalam lah. Terus kenapa ya, ibaratnya kepada ketua SDC terutama, itu kan yang dibahas di kontennya siapa itu, faktual ya. Dia kan mau mengunjungi makamnya si Eki, kok dilarang sama Nurdiana, itu apa masalahnya? Oh, kalau masalah itu sih tidak tahu. Nah, tidak tahu. Sedangkan Anda kan ibaratnya kan bukan, Anda kan pasti tanya sama itu kan, Anda bukan kerabatnya, bukan apanya. Terus kenapa Anda mati-matian membela si Egi, Pak? Abang dari tadi nyimak enggak? Bisa dijelaskan, Abang Pejuang Receh sebentar. Abang Pejuang Receh, nama Anda siapa tuh?
biar berkelas kita. Apa saya? Ibeng. Namanya siapa? Dari Ibeng. mana? Cirebon. Ibeng. Oke, dari Cirebon. Abang bisa live? Apa? Video. Oh, lagi ini Video. video. Iya, nggih. Ah, bisa? Oke bang, sekarang bertanya abang sekarang. Jadi kelihatan wajahnya. Mudah-mudahan dengan video lebih bersikap fakta yang dibicarakan. Monggo bang. Ya yang kayak tadi aja. Ya apa kepentingannya buat ya, kenapa? Jelaskan bang, bang. Apa kepentingannya itu loh? Sedangkan Anda kan bukan ibaratnya bukan kerabat, bukan teman, bukan saudara. Apalagi dia bukan anggota. Ini kalau harus saya jawab satu-satu pertanyaan kayak gini, kayaknya capek. Itu kan kewajiban namanya. Oke, saya jawab. Abang jawab dulu bang, nggak apa-apa, sabar lah bang, sabar. Ya. Supaya jelas semuanya, biasa lah. Ya. Oke. Gini, pejuang receh. Saya ini kenapa yang tadi abang bilang saya macam-macam bela si Ripra. Awalnya itu si Egy Ripra itu viral pakai kemeja XTC, dan viralnya itu dia dituduh sebagai dalang pelaku pembunuhan kasus Pina, ya kan? Bang, pakai bajunya bang. Gimana? Itu abang itu pakai bajunya tuh. Oh, dulu. Dilihat orang banyak, dia lihat orang Indonesia ini. Bang, bentar. Berbaju kalau ini luka nanti. Bukan bang, kalau tidak pakai baju TikToknya itu yang ngeband, Ngeband. di situ. Ya TikTok ini betul-betul Ya, silakan lanjutin. obat nyamuk aja kena. Ya silakan bang. Iya, jadi ketika saya mengetahui si Egy Ripra itu viral menggunakan kemeja XTC dengan berita yang sangat mengejutkan saya, karena di situ udah viral banget dituduh sebagai dalang utama pelaku pembunuhan Vina ini, saya langsung minta tolong ke teman-teman untuk nyari alamat si Egy Ripra dan rumah si Egy Ripra ini, dan akhirnya dapat. Saya langsung nyamperin ke rumah si Egy Ripra. Saya nanya langsung ke dia, Gi, ini saya kan nggak pernah lihat kamu di XTC, saya juga nggak kenal kamu, nggak pernah lihat kamu ada di acara, kok kamu bisa pakai foto pakai kemeja XTC? Dia langsung nunjukin foto, itu fotonya si ini, si Hadi, kemejanya si Hadi. Oh iya, oh kamu pinjam punyanya si Hadi berarti? Ya, kata dia, pinjam punya si Hadi. Nah, si Hadi emang anak XTC, bukan Hadi yang terdakwa ya, ini Hadi Onadio nama Facebooknya. Nah, di situ saya nanya lagi, kamu udah didatengin dari pihak kepolisian belum? Terus kata dia bilang, saya sudah didatangin dari pihak Polda. Terus 3 hari kemudian didatangi pihak Polres Cirebon Kota, dan ditanya-tanya doang tuh, kok kenapa kamu bisa viral, kata keterangan Egy ke saya mah. Ya saya juga nggak tahu Pak, mungkin gara-gara dicocok-cocokkan sama teman-teman si apa namanya akun Facebook Vina yang namanya Egy, jadi saya disorotin netizen seperti itu. Terus saya juga bilang, saya juga awalnya terbawa arus netizen, meyakini kalau si Egy Ripra ini pelakunya. Saya awalnya seperti itu, ternyata ketika datang langsung dan ngobrol langsung, ya saya salah, keyakinan salah, saya hanya korban cocok logi netizen. Dan ketika itu selama ini pembelaan kamu gimana? Kata dia teh, saya pengen klarifikasi tapi nggak diizinin sama pihak desa atau pengurus desa situ. Ya udah, kalau emang maksudnya kayak gitu, saya nggak maksa dia untuk klarifikasi. Saya ngontek dia lagi untuk segera klarifikasi setelah Sakar Katal muncul di media dan menyatakan dia pernah didatangin polisi itu menunjukkan yang kupingnya bolong, bener kan? Nah di situ saya langsung langsung ayo Gi, ini mah mau nggak mau kamu harus cepat muncul, dan akhirnya si Egy Ripra ini mau, dan saya kebetulan waktu itu dekat sama jurnalis TV One yang meliput kasus ini dari awal.
Saya minta tolong mereka, dan kemudian si Egri Pride ini dibantu di up di TV One, dan akhirnya sampai dia diundang di acara dua sisi. Seperti itu bang, masih kurang puas nggak jawabannya? Iya, tapi ya kan Anda yang selingkuhan tuh pas apa ya di Facebook itu si yang nama Facebook Egi itu ngupload foto Vina, itu gimana tuh? Nah bang, itu upload akun Facebook yang mengatasnamakan Egi yang mengupload Facebook Vina, tolong kirim linknya ke saya biar saya ngecek sendiri. Tapi kalau abang cuma ngeliat seliweran dari media sosial, ya kalau bisa sih abang jangan gampang percaya, gitu aja sih. Oke. Tadi Mas dijelaskan begini pejuang receh bahwa ada akun Saya yang soalnya atasnamakan Egri Pride. baru masuk Mas, soalnya Mas tadi nggak dibawa, Oke. nggak typing. Oke ya, sudah oke ya Bang ya. Oke. Aku sukanya di Komalnya Koko begini, orang-orang yang tidak apa fake gitu, orang-orang benar semua nih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, senang saya yang begini nih ya. Jadi kalau biasanya orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab ngomel aja itu tuh. Ya kan nggak jelas. Kalau jelas saya nggak akan ngomel seperti itu, nggak akan kasar juga, nggak akan. Oke, pejuang receh nanti gantian nama yang nanya-nanya ya, yang nanya-nanya masih penasaran, silakan ditanyakan. Oke. Jadi nggak Tanya kata-katanya tanya dulu. Bang Aswan, Silakan. tanya Bang Aswan, Bang ARD. Siap. Saya numpang tanya ini Os, kalau boleh dikasih kesempatan lagi Os. Silakan. Bang Edi lagi ini sibuk sama teman-teman ya Bang Lo. Bang STC, ketua. Gimana Ini bang? Liga Akbar itu anggota STC ya? Betul. Nah, Liga Akbar yang udah cabut BAP, Betul, dia betul. memberikan keterangan ini. Nah, artinya begini, Bang, saya mohon diluruskan ya, ini bukan pertanyaan tapi koreksi nih. Ketika ada persoalan di anggota STC, ada yang meninggal seperti Eki, ya, satu. Terus ada yang berurusan dengan polisi segala macam, secara otomatis organisasi ranahnya nggak ke situ ya, logikanya ya. Gimana ulangin bang? Misalnya nih, ada anggota STC yang meninggal, Iya. ya kan? Meninggal itu awalnya kecelakaan jadi kasus pembunuhan. Nah, setelah pembunuhan ada anggota STC yang jadi saksi di kepolisian sampai ke pengadilan seperti Liga Akbar. Nah, di dalam STC sendiri itu pembicaraan seperti itu artinya tidak dibicarakan gitu kan? Maksudnya gitu loh. Maksudnya gimana bang? Saya kurang paham pertanyaan ini. Begini, Bang. Misalnya kayak saya jadi anggota Abang, ya kan? Nah, terus ada anggota Abang juga, misalnya si A. Si A ini meninggal, misalnya, ya kan? Saya kan terseret nih karena temannya si A. Iya betul. Apakah itu tidak dibicarakan? Abang selaku ketua tidak mendengar, ada skupnya di antara mereka aja pembicaraan itu. Abang tidak mendengar gitu loh. Pada 2016 itu, gitu loh, Bang. Poin pertanyaannya. Jadi gini bang, yang saya dapat info dari anak-anak, jadi pas 2016 ini kan anak-anak kaget. Ternyata salah satu saksi di persidangan itu si Liga Akbar. Dan Liga Akbar ini adalah salah satu teman terdekat Eki dan sering nginep di rumah Eki. Ya, kita dan anak-anak yang lain mendengar BAP bahwa si Liga Akbar ini ikut bareng jalan sama si Eki pas kejadian, dan akhirnya si Liga Akbar ini kabur belok ke gang. Seperti itu kan di BAP-nya. Kita semua dan anak-anak lain langsung nyari si Liga Akbar ini. Istilahnya kita ngamuk lah ke si Liga Akbar. Kok bisa ninggalin si Eki malah milih kabur, bukannya ngelawan seperti itu. Dan akhirnya ketika ditemuin, si Eki bilang, dan si Eki siapa sih Liga Akbar bilang, saya nggak apa namanya, sebenarnya saya nggak ada di TKP, kata dia tuh. Saya juga nggak tahu kenapa BAP-nya jadi seperti itu. Saya juga kan sempat bareng sama si siapa namanya Liga Akbar. Nanti saya share fotonya, barangkali teman-teman kurang yakin. Makanya saya yakin dia bilang tidak ada di TKP ketika dia akhirnya cabut BAP 2016. Nah di situ saya percaya sama dia. Tadinya si Liga Akbar juga takut ketika saya ketemu sama dia, dikira saya pengen mukulin dia, padahal kan saya cuma nanya-nanya doang. Datang itu waktu 2016 ya Bang ya, waktu heboh peristiwa ya, waktu
Siapanya? datengin Liga Akbar ketika dia didengar BAP. Baru kejadian itu belum waktu dia cabut BAP kan, kisah ini maksudnya puzzle ceritanya itu ketika apa 2016 gitu loh. Kok Liga Akbar di BAP terus terjadi keterangan yang seperti itu. Yang kayak kata abang, kok dia lari bukannya bantu. Itu keterangan dia didapat kebenaran itu waktu itu ya bang ya, yang abang maksud cerita abang ya. Bukan waktu itu. Kalau 2016 itu saya posisi saya tinggal di Bandung bang. Saya dapat informasi itu ketika film Vina viral dan si Liga Akbar belum muncul di media. Saya nyamperin dia. Itu saya posisi lagi makan sama istri saya. Jadi 2016 kesimpulannya 2016 Liga Akbar nyampe ke pengadilan ngasih keterangan di kepolisian, kawan-kawan di internal XTC nggak tahu berarti ya. Itu poinnya bang yang mau saya tanya bang. Artinya nggak ada yang tahu kan berarti kan? Nggak ada. Artinya minim informasi, minim data yang ada di abang gitu loh. Waktu pertama. Jadi Eki meninggal ya meninggal aja gitu ya bang ya? Iya. Oke. Bang Koko cukup bang. Mungkin yang lain interaktifnya bang. Terima kasih bang Koko. Baik, coba kita pengen dengar Bang RD masih nyimak gak? Apa memang Bang RD lagi sibuk di sana? Kayaknya lagi sibuk ya bareng-bareng rekan-rekan ya. Coba Bang Edi, silakan Bang Edi. Jadi teman-teman yang mau menanya, kita bolehkan untuk naik satu slot nanti ya, bergantian. Silakan Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekstasi ya, saya tadi sedikit mendengar perkataan Bang Ekstasi terkait masalah kalau si Akbar takut dipukulin. Pertanyaan saya, seseram apakah sih Ekstasi kok ada kata takut dipukulin gitu loh? Maksudnya kok Sekarang gini bang, ada kata-kata dipukulin seperti itu? loyalitas aja si Eki di apa istilahnya, si Eki sampai mati kok si Liga Akbar milih kabur. Di FTC nggak kayak gitu bang. Kalau kita tempur ya di jalanan ya langsung. Kalau kita kalah cabut bareng. Kalau kita istilahnya kita nggak ninggalin kayak gitu, makanya dia ngerasa salah karena FTC nggak seperti itu. Berarti visi dari ekstasi itu sendiri memang ada apa istilahnya kayak solidaritas yang seperti itu ya berarti ya? Iya, makanya saya juga kesel banget sama si Liga Akbar sebelum ketemu sama dia. Kok bisa si Eki ditinggalin kabur sama dia, bukannya dibantuin? Berarti orang bisa menganggap kalau XTC itu agak keras gitu.